Mantap! 150 negara antre berebut hak siar FIFA Series 2026 di Indonesia. Prediksi untung besar, sorotan dunia, dan pengakuan langsung dari FIFA. Mereka memang seistimewa itu. Simak informasinya sebagai berikut. Bayangkan sebuah turnamen yang pada awalnya hanya diprediksi sebagai ajang pemanasan. Sekedar eksperimen FIFA untuk melihat apakah konsep baru bernama FIFA Series bisa menarik perhatian publik global. Sebuah turnamen yang hanya dimaksudkan sebagai friendly match resmi, bukan turnamen besar. Bukan kompetisi prestisius, bukan pula ajang yang biasanya memperebutkan trofi besar. Bahkan di draft awalnya, FIFA Series hanya dianggap sebagai laboratorium taktik bagi negara-negara yang ingin mencoba komposisi baru, memantapkan sistem permainan, dan menguji pemain-pemain muda. Namun sesuatu yang di luar dugaan terjadi, sebuah fenomena besar yang tidak pernah dibayangkan oleh FIFA, para penyiar global, hingga para analis industri hiburan dan olahraga. Turnamen kecil yang hanya diniatkan sebagai pemanasan itu kini berubah menjadi magnet dunia. Dan pusat magnetnya justru tidak berada di Eropa, Amerika Selatan, atau Timur Tengah. Melainkan di Indonesia. Ya, Indonesia. Negara dengan kultur sepak bola yang bergolak, dengan stadion-stadion penuh lautan manusia, dengan atmosfer yang sering disebut jauh melampaui standar Asia. Negara yang kini resmi menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 dan secara mengejutkan memicu antrian lebih dari 150 negara yang berebut ingin membeli hak siar dari ajang tersebut. Antrian yang bahkan membuat FIFA kewalahan, membuat para pemegang lisensi bingung, dan membuat analis industri media mulai menulis laporan panjang tentang fenomena Indonesia Effect. Bagaimana mungkin sebuah turnamen yang pada awalnya hanya dipandang sebelah mata, kini berubah menjadi komoditas paling panas di industri siaran olahraga dunia? Jawabannya, Indonesia. Dan bahkan FIFA sampai mengeluarkan pernyataan yang hingga kini masih menjadi pembicaraan di banyak negara. Mereka memang seistimewa itu. Awal mula yang tak terduga. Turnamen kecil, antusiasme besar. Ketika FIFA pertama kali mengumumkan konsep FIFA Series, mayoritas negara menanggapinya dengan santai. Banyak federasi bahkan mengira bahwa turnamen ini hanya akan menjadi agenda uji coba, seperti laga persahabatan pada umumnya, hanya saja lebih resmi. Tidak ada yang menyangka bahwa salah satu negara peserta, yakni Indonesia, akan menjadi kejutan terbesar yang memutarbalikkan arah seluruh konsep. Sebenarnya, FIFA sudah lama memperhatikan Indonesia. Penjualan tiket yang selalu ludes, atmosfer supporter yang tak tertandingi, serta rating siaran televisi yang mencapai jutaan penonton, bahkan untuk pertandingan persahabatan. Namun FIFA tetap tidak memperkirakan bahwa ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, seluruh dunia tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka. Dalam laporan internal FIFA yang bocor ke media, ada satu catatan yang mencuri perhatian. Jika Indonesia menjadi tuan rumah, seluruh konsep FIFA Series akan berubah menjadi turnamen uji coba, menjadi komoditas premium global. Dan itulah yang terjadi. 150 lebih negara antre. Rekor baru, hak siar turnamen non-kompetitif. Biasanya hak siar turnamen besar seperti Piala Dunia atau Euro memang diperebutkan oleh puluhan negara. Itu hal wajar. Namun turnamen kelas uji coba hampir tidak pernah. FIFA sendiri awalnya memperkirakan bahwa turnamen ini akan memiliki peminat hak siar dari sekitar 40 hingga 60 negara. Tapi setelah Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah, prediksi itu langsung berubah total. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, jumlah negara yang mengajukan penawaran hak siar resmi kepada FIFA melonjak drastis hingga mencapai 152 negara. Ini bukan angka yang biasa. Ini angka yang belum pernah terjadi dalam sejarah untuk turnamen non-kompetitif. Seorang pejabat FIFA bahkan menyebut fenomena ini sebagai anomali terbesar dalam industri hak siar dekade ini. Laporan internal FIFA menuliskan, ketika sebuah turnamen uji coba mampu menarik minat global setara turnamen besar, itu bukan sekedar keberhasilan FIFA Series. Itu adalah kekuatan pasar Indonesia. Indonesia diproyeksikan untung besar.
Industri siaran bukan hanya soal tontonan, tetapi juga soal ekonomi. Dengan lebih dari 150 negara yang ingin memegang lisensi siaran, Indonesia otomatis menjadi pusat keuntungan. Dengan model pembagian pendapatan antara FIFA dan tuan rumah, Indonesia diprediksi akan meraup keuntungan besar dari lisensi penyiaran, pendapatan komersial, kerjasama sponsor, hak distribusi ulang, peningkatan pariwisata, dan branding global yang tidak ternilai harganya. Sejumlah konsultan ekonomi olahraga memperkirakan Indonesia bisa menghasilkan pendapatan hingga 5-7 kali lipat dari ekspektasi awal. Bahkan ada yang menyebut bahwa secara potensi jangka panjang, efek FIFA Series di Indonesia bisa melebihi efek Piala Asia 2023 bagi Qatar atau efek Copa America bagi AS. Mengapa bisa sebesar itu? Karena Indonesia menghadirkan satu hal yang tidak dimiliki negara lain. Antusiasme sepak bola yang tidak ada duanya. Tidak ada kursi kosong. Tidak ada laga sepi, tidak ada pertandingan yang tidak diperhatikan. Inilah yang membuat rating siaran melonjak dan membuat penyiar internasional berani mengeluarkan dana besar demi mendapatkan hak siar. Mereka memang seistimewa itu, pengakuan langsung dari FIFA. Dalam konferensi pers terbaru di markas FIFA, seorang direktur divisi pemasaran dan hak siar FIFA Series dengan tegas menyampaikan apresiasi yang amat jarang diberikan kepada sebuah negara. Ia berkata, "Jujur saja FIFA Series tidak pernah dirancang untuk menjadi sebesar ini. Kami ingin membuat turnamen uji coba, turnamen eksperimen untuk federasi. Tetapi ketika Indonesia menjadi tuan rumah, respons dunia berubah total. Mereka memang seistimewa itu." Pernyataan itu langsung menjadi tajuk utama di berbagai media Eropa dan Amerika. Indonesia turns FIFA Series into global gold mine. Unmatched fan culture makes Indonesia the new football capital. Over 150 countries fight for broadcasting rights as Indonesia steal the show. FIFA pun mengakui bahwa apa yang terjadi ini merupakan kejutan sekaligus revolusi dalam cara mereka memandang pasar Asia Tenggara, terutama Indonesia. Awalnya disebut friendly match, kini menjadi event utama dunia. Di banyak negara, terutama negara-negara besar Eropa, turnamen ini awalnya dianggap tidak lebih dari friendly match plus, sebuah ajang pemanasan seperti turnamen kecil sebelum Liga Nasional dimulai. Para analis juga tidak memperkirakan akan ada dampak besar. Tetapi ketika dunia melihat bagaimana euforia publik Indonesia menyambut FIFA Series 2026, persepsi itu terombang-ambing. Atmosfer stadion yang selalu penuh, chant supporter yang menggetarkan, tontonan yang selalu trending di media sosial, tiket yang ludes dalam hitungan menit, tayangan ulang pertandingan yang tetap viral meskipun sudah lewat 2 hari. Media global kemudian menulis, jika friendly match di negara lain hanya menjadi hiburan ringan, maka di Indonesia berubah menjadi festival sepak bola dunia. Pusat keramaian tiba-tiba mengarah ke Indonesia. Indonesia kini mendadak menjadi pusat perhatian. Semua negara yang akan bertanding mengirimkan konten eksklusif khusus untuk menyapa fans Indonesia. Channel-channel YouTube resmi Federasi Asing membuat video khusus bertajuk Greetings for Indonesia. Televisi internasional mulai membuat program pratinjau yang mengambil latar budaya Indonesia, makanan Indonesia, bahkan reaksi supporter Indonesia di berbagai kota. Perusahaan multinasional berbondong-bondong ingin memasang sponsor karena menganggap Indonesia adalah panggung yang tepat. Bahkan ada perusahaan besar dari Eropa yang secara khusus meminta FIFA agar lokasi banner digital mereka ditampilkan ketika kamera menyorot tribun penonton. Para pemain yang ikut serta dalam FIFA Series pun mengatakan hal yang serupa. Mereka belum pernah melihat friendly match dengan euforia sebesar ini. Seorang pemain Amerika Selatan yang tidak disebutkan namanya mengatakan, "Saya pernah main di Copa, pernah main di kualifikasi Piala Dunia, tetapi atmosfer di Indonesia bahkan untuk pertandingan uji coba terasa seperti final. Para penyiar besar dunia saling sikut di meja lelang." FIFA memutuskan sistem kompetisi hak siar melalui model tender multilayer. Biasanya tender seperti ini berlangsung dalam 3 gelombang. Namun untuk FIFA Series di Indonesia, gelombang permintaan meningkat begitu cepat sehingga FIFA harus menambah hingga 5 gelombang. Penyiar besar yang terlibat di dalamnya antara lain jaringan televisi olahraga Eropa, stasiun TV nasional di Asia, platform digital berlangganan, operator streaming baru, hingga jaringan TV pemerintah dari
dari negara-negara Afrika. Yang paling mengejutkan adalah munculnya beberapa negara yang jarang membeli hak siar turnamen Asia, tetapi kini masuk ke daftar antrian. Misalnya negara-negara di Kepulauan Karibia, beberapa negara di Balkan, hingga negara-negara kecil di Pasifik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen uji coba memiliki permintaan global melebihi kompetisi tingkat benua. FIFA bahkan mencatat fenomena unik. Negara-negara yang tidak memiliki kedekatan historis dengan Indonesia pun tetap ingin menayangkan turnamen ini karena daya tarik atmosfer Indonesia. Prediksi, Indonesia bisa jadi pusat sepak bola dunia 2026. Dengan segala sorotan yang tertuju pada Indonesia, sejumlah analis sepak bola mulai menyiapkan laporan dan proyeksi baru. Beberapa kesimpulan utamanya, Indonesia berpotensi menjadi tuan rumah favorit FIFA untuk agenda global lainnya. Indonesia bisa jadi raksasa baru industri siaran olahraga dunia. Jika tren ini terus berlanjut, federasi-federasi besar akan mulai melihat Indonesia sebagai pasar utama. Potensi jangka panjang, Indonesia bisa menyaingi negara-negara Eropa dalam hal rating pertandingan internasional. FIFA Series bisa berubah menjadi agenda elit 2027 dan seterusnya. Bahkan ada analis yang mengatakan, jika FIFA ingin menjual sepak bola ke dunia, Indonesia adalah etalase terbaiknya. Indonesia tidak menjadi tuan rumah, melainkan fenomena dunia. FIFA kini secara terbuka mengakui bahwa apapun yang terjadi di Indonesia selalu meledak. Fenomena FIFA Series 2026 bukanlah kebetulan,